Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kultum yang singkat ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang materi afatul lisan, yaitu bahayanya lidah. Agar mudah diingat oleh sahabat-sahabat semuanya, kita akan mengambil sebuah kisah, insya Allah menjadi tadkirah dan ibrah bagi kita semuanya, di mana di dalamnya ada dua kisah yang pada intinya, yang pertama dengan kisah yang sangat luar biasa, yaitu Luqmanul Hakim memiliki lisan yang indah, yang dipergunakan untuk kebaikan, kemaslahatan, sehingga dari nasihat-nasihat yang dia sampaikan dirindukan oleh para sahabat yang lainnya. Tentunya menimbulkan motivasi untuk lebih semangat beramal soleh, bersemangat untuk fastabiqul khairat. Ketika orang yang susah, insya Allah dia menjadi semangat untuk menjadi sebuah solusi, seakan dia terobati dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Tapi ada juga sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu yang bernama Abu Hasan Al-Muttabi, yang sangat terkenal pada masanya, yaitu Abu Thayyib Ahmad bin Al-Hasan Al-Mutanabbi Al-Kindi, yang terkenalnya dengan Al-Mutanabbi. Beliau adalah seorang ahli syair, tapi dengan syairnya itu yang sangat luar biasa indah, membuat dia ke puncak kepopuleran, sehingga dia menjadi penyair istana. Tapi dengan kehebatan dari syairnya itu membuat terkadang lupa diri, sehingga dia mengatakan, siapa yang tidak kenal denganku, jangankan manusia, pena, kertas, bahkan pedang, pasti kenal denganku. Dari ungkapan yang sangat luar biasa itu, tapi banyak orang yang tersinggung. Seakan orang lain ya tidak memahami, seakan orang lain tidak paham dengan sastra, banyak yang kurang senang, sehingga dari lisannya itu membuat dia meninggal atau mengundang orang lain untuk membunuhnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, jadi ini dua yang berperan bahwa dengan lisan ini bisa menimbulkan kebaikan, dengan lisan ini juga bisa menimbulkan keburukan. Dengan lisan bisa memberikan sebuah manfaat, dengan lisan juga bisa menimbulkan sebuah kemudaratan. Dengan lisan bisa menciptakan perdamaian, tapi dengan lisan juga bisa membuat kehuru-haraan. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang digambarkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa ada 14 bahaya dari lisan ini. Yang pertama yaitu perkataan yang tidak bermanfaat, yang bisa membuat hati kita kasar. Jadi berkata apa saja, tapi kataannya itu tidak menimbulkan manfaat, baik terhadap diri maupun yang lain. Artinya perkataan yang sia-sia. Yang kedua, mereka yang banyak omong, maka otomatis ketika banyak omong, maka terkadang tidak ada lagi pembicaraan yang lain, pada akhirnya dia berbuat bohong. Maka banyak omong, banyak bohong. Kemudian yang ketiga, yaitu bahaya dari yang ketiga, dari omong kosong ini menimbulkan, yaitu ciri-ciri orang yang lemahnya iman. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan pertengkaran dan dendam kesumat dari lisan ini. Kelima, banyak berbicara akan menimbulkan permusuhan
antar kelompok bahkan dengan golongan. Keenam, mereka yang berbohong dengan mengaku sebagai pakar, mengaku sebagai ahli padahal dia bukan, maka ini pun akan menimbulkan kemudaratan kepada dia maupun kepada yang lain. Ketujuh, ucapan yang mengandung hujatan dan cacian ini menimbulkan kemudaratan. Kedelapan, ucapan yang mengutuk seseorang atau golongan yang lain. Kesembilan, ungkapan syair atau nyanyian yang menimbulkan syahwat. Nah, ini sangat membahayakan, memudaratkan, membangkitkan nafsu bahamiyah, yaitu nafsu kebinatangan. Kemudian yang ke-10 yaitu sendagurau. Dari sendagurau yang ya biasa-biasa. Tapi bukankah dari sendagurau ada sebuah kejadian di suatu sekolah yang menimbulkan ya pertengkaran. Dari sendagurau contohnya memanggil si pesek dengan si pendek, akhirnya terus pertengkaran. Walaupun awalnya tadi sendagurau, tetapi ketika orangnya dalam kondisi yang ya tidak menyenangkan sehingga orang lain terasa menyinggung. Sehingga dari perkataan ini menjadilah pertengkaran. Dari pertengkaran biasanya yang tadi dua orang saling memukul karena ada ketersinggungan, pada akhirnya tidak cukup di dia, maka dia pun memanggil teman-temannya. Sehingga yang satu orang yaitu dikerumuni dengan yang lain. Pokoknya ini sesuatu yang menimbulkan kekacauan. Kemudian yang ke-11 menurut Imam Ghazali yaitu mengejek orang lain. Padahal mengejek orang lain itu diingatkan oleh Allah itu tidak boleh. Karena dari ejekan ini tentunya akan ketersinggungan. Terutama juga mengejek orang tua si A. Otomatis ketika mengejek orang tua si A, maka si A pun akan mengejek orang tuanya. Ini jelas suatu perkataan yang dari perkataan ini atau dari ejekan ini menimbulkan ejekan terhadap orang tuanya. Kemudian yang ke-12 yaitu membuka rahasia orang lain atau membuka aib orang lain, membuka kekurangan orang lain. Ini yang akan berdampak sangat luar biasa ketika seseorang menyimpan rahasia yang niatnya yaitu untuk kebaikan, termasuk juga kebohongan dalam perdamaian, tetapi dia sampaikan bahwa yang menyampaikan itu bohong, sehingga terjadilah pertengkaran. Nah, ini yang sangat luar biasa. Kemudian juga ke-13 yang sangat bahaya dari lisan itu adalah janji palsu. Janji palsu. Ketika ya berjanji seseorang kepada orang yang lain, taruh apalagi sekarang yaitu dengan bisnis ataupun dengan pasangan hidup, ketika berjanji, ketika engkau menjadi istriku maka saya akan A, B, C, D dan seterusnya. Berjanji. Ternyata dalam kenyataannya dia tidak bisa merealisasikan. Kenapa? Tujuannya yang terpenting tadi tercapai walaupun dengan berjanji palsu. Kemudian yang ke-13, yang ke-14 yaitu bersumpah palsu. Ya, sekarang banyak ya yang kalau kita perhatikan orang-orang yang bersumpah palsu karena ya dia ingin agar saudaranya terselamatkan dari hukuman, agar dia mendapatkan bayaran, agar dia mendapatkan kedudukan, sehingga di depan pengadilan, di depan mahkamah dia menyampaikan sampai berani mengucapkan yaitu ucapan palsu. Ini yang sangat luar biasa berdampak. Yang salah jadi benar dan sebaliknya yang benar jadi salah. Ada yang harus menanggung dari sumpah palsunya itu
yaitu penderitaan yang bisa seumur hidup. Nauzubillah min dzalik. Maka itu sangat bahaya. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, ada sebuah solusi bagaimana agar kita terhindar dari ucapan-ucapan atau dari bahayanya lidah ini. Yaitu sebuah solusi, sebuah resep yang sangat jitu yang disampaikan oleh baginda tercinta Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik, apabila tidak, lebih baik diam. Ini merupakan sebuah solusi bagi kita. Apabila kita berkata, ini manfaat tidak, ini benar tidak, atau sebaliknya perkataan kita tidak bermanfaat, perkataan kita bahkan menimbulkan kemadharatan, maka ini perlu, dan ini menjadi catatan bagi kita semuanya, baik kita selaku individu, apalagi kita selaku pemimpin, harus diperhatikan dari perkataan-perkataan kita. Karena pepatah mengatakan, yaitu lidahmu harimaumu. Tadi orang yang ahli syair, ahli sastra, dia bisa sampai ke puncak karirnya, tetapi di ujungnya karena dia tidak mampu menjaga lisannya, sehingga dengan lisan itu membuat dia terbunuh. Dengan lisan yang bermanfaat, dengan lisan yang selalu terjaga, memberikan motivasi, memberikan dorongan agar orang lain yaitu beramal soleh, maka dari lisannya ini membuat kebaikan, membuat kemaslahatan. Maka dari itu kita harus berkata yang baik, sebagaimana sabda Rasul, ucapkan sesuatu yang baik, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik ataupun lebih baik kita diam. Aqulu qada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.